Berjumpa lagi dengan saya Anissa Aji Ardianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Asia. Saya akan mengadakan sesi wawancara kepada beliau, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, saya persilakan Ibu Siti Asia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Sambian, Kecamatan Kaliori. Saya ditugaskan sebagai Kepala Sekolah mulai Agustus tahun 2019 dan ditempatkan di SD Negeri Sambian. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun saya bertugas di SD Negeri Sambian. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri, dan saya juga berterima kasih karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman mengenai pengambilan keputusan yang sudah Ibu laksanakan ketika mengemban tugas sebagai kepala sekolah yang kurang lebih selama 5 tahun Ibu Gen. Langsung saja saya akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama ini saya di sekolah membentuk tim untuk bekerja sama menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Langkah yang pertama yaitu mempelajari kasus tersebut. Setelah itu kemudian mengidentifikasi kasus tersebut bersama tim. Setelah itu baru menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Berarti Ibu ada sebuah teamwork itu ya untuk menyelesaikan suatu masalah bersama yang ditemui di sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah itu setelah membentuk tim untuk bekerja sama, maka kami benar-benar bekerja dengan serius ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, dengan langkah pertama yaitu mempelajari kasus tersebut. Setelah dipelajari kasus tersebut, maka kami mengidentifikasi kasus tersebut, dan setelah itu bersama dengan tim kami menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan langkah-langkah yang telah kami tentukan. Jadi dengan demikian kasus-kasus yang ada di sekolah, baik yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kasus yang lain. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut? Setiap ada kasus yang ada di sekolah, kami mengumpulkan tim yang sudah kami bentuk, kemudian kami menyampaikan kasus yang ada yang harus diselesaikan bersama tim. Setelah itu kami bersama mempelajari kasus tersebut, kemudian mengidentifikasinya. Setelah itu menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian baru menyusun jadwal, kemudian baru menyelesaikan kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Selama ini kami bekerja bersama tim dan selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan prosedur yang sudah kami tetapkan. Jadi kami tidak semena-mena langsung menyelesaikan kasus yang ada hari itu juga dan harus selesai hari itu juga. Jadi kami benar-benar berhati-hati dalam bekerja bersama tim. Berarti ada tenggang waktu gitu ya Bu, karena Ibu tadi mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Di antaranya ada mengumpulkan dulu teamworknya tadi, terus menyelesaikan, ada menyusun langkah-langkah, baru diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan tadi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini pengalaman yang kami rasakan, kami tidak merasa ada tantangan karena kami bekerja dengan Bapak Ibu guru sepenuh hati dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Dan kebetulan guru di SD Negeri Sambian itu ada yang asli dari desa Sambian sendiri, sehingga mereka benar-benar memahami lingkungan sekolah serta karakter masyarakat desa Sambian, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu disesuaikan dengan keadaan dan karakter masyarakat desa, sehingga tidak pernah terjadi kesulitan atau tantangan yang begitu berat bila menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi atau memudahkan penyelesaian masalah di sekolah yaitu memang adanya teamwork yang bekerja dengan penuh kesabaran dan hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus di sekolah. Jadi kita tidak gegabah, kita pelajari dulu kasusnya, kemudian kita identifikasi, baru menyusun langkah-langkah yang sangat tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, sehingga kita itu tidak merasa menyelesaikan kasus dengan terburu-buru. Jadi benar-benar maksimal untuk menyelesaikan kasus tersebut dan berhasil dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kami bekerja dengan tim. Sebelum menyelesaikan masalah, tentu saja kami mempelajari dengan serius masalah yang ada di sekolah. Kemudian setelah
dipelajari, kemudian kami mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Setelah diidentifikasi, disusun langkah-langkah untuk menyelesaikan. Namun tidak serta-merta kami menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Kami menyusun jadwal tersebut disusun dengan tepat sehingga kasus-kasus yang ada di sekolah itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kasus yang lain. Betul sekali yang disampaikan oleh Ibu, ketika kita mengambil keputusan jangan sampai membuat keputusan membuat masalah baru gitu ya Bu. Seperti yang kemarin kita alami ya Bu, ketika kita kemarin mengadakan study tour, kan ada salah satu siswa kita yang kurang pas dalam kegiatan yaitu pembayaran, karena memang agenda study tour kan dilaksanakan 2 tahun sekali dan itu tidak tercover dana BOS, sehingga kita menyikapinya dengan menyerahkan kepada wali murid untuk membayar gitu sejumlah berapa gitu, tapi itu diprogramkan dengan kegiatan nabung karya wisata sejak kelas 4. Namun tidak bersifat wajib. Yang Mas Irfan alami yaitu ketika mau mendekati hari H, dia belum ada dana yang memadai untuk pelunasan, sehingga kita perlu membicarakan masalah ini dengan ibu kepala sekolah dan juga dengan orang tuanya Mas Irfan. Kebetulan ibu mengambil keputusannya untuk mengikutkan Mas Irfan. Itu kira-kira ibu mengambil keputusan itu bagaimana Bu kemarin bisa memperoleh jawaban seperti itu? Kok gak langsung, wes Mas Irfan gak usah ikut, ngapain? Pripun ini kesan Ibu, bagaimana pengalaman yang kemarin itu? Ya. Dari kasus yang kemarin terjadi pada Irfan itu kan memang tidak, maksudnya tidak diharapkan dari orang tua sendiri kan tidak seperti itu. Nah, karena memang keadaan ya kami berusaha untuk mengikutkan anak tersebut dalam kegiatan karya wisata walaupun anak tersebut belum lunas atau belum membayar. Itu kami lakukan karena memang anak tersebut berhak untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Ya setidaknya sekolah itu membantu anak yang tidak mampu dalam hal biaya. Jadi setidaknya itu anak merasa senang dan tidak terkucilkan oleh teman-temannya, dan maksudnya informasi tersebut tidak kita sebarkan ke anak yang lain, sehingga keadaan di sekolah itu tetap kondusif, kegiatan karya wisata tetap berjalan dengan baik dan tidak ada halangan sampai mereka semua selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. Jadi kita tidak pernah merasa rugi untuk memutuskan masalah tersebut dengan membantu anak tersebut. Malah dari pengalaman tersebut kami sebagai guru dan orang tua anak di sekolah itu merasa bisa menjaga dan memberikan pembelajaran bagi anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Betul sekali Bu, kemarin memang orang tua yang lain jangan sampai tahu gitu, karena ketika tahu nanti akan ramai sekali, malah minta gratis semua. Nanti terima kasih sekali karena keputusan yang Ibu ambil itu sangat berpihak kepada murid, selain itu dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Semoga Ibu bisa menjadi cerminan bagi kami semua untuk kedepannya. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan itu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan di 5 etika? Dari keputusan yang kami ambil selama ini, kami benar-benar dapat berproses, dapat
memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dari segala yang telah kami alami, yaitu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik kasus yang benar dan kasus yang mengandung nilai kebajikan. Jadi dari menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka kita semakin memiliki banyak cara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah tanpa menimbulkan kasus baru. Jadi dengan berdasarkan pengalaman kita lebih mantap untuk menghadapi segala masalah yang ada di sekolah. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai beberapa cara dalam mengambil keputusan. Ibu tentunya tidak langsung serta-merta hari itu juga, tetapi Ibu memberikan rentan waktu, yaitu dengan penjadwalan, dengan diadakan pertemuan teamwork itu tadi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan tentunya dalam menyelesaikan suatu masalah itu yang pertama yaitu berpihak pada murid, karena memang di sini di sekolah itu yang diberikan pelayanan atau diberikan haknya itu adalah murid. Gitu nggak Bu ya? Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tanyakan ketika mengadakan wawancara dengan Ibu Siti Asia. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktu Ibu hari ini. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi tugas saya. Oke, terima kasih Ibu telah memberikan support kepada saya selaku guru di sini di SD Sambian, karena Ibu telah memberikan kontribusi yang banyak sekali mendukung kegiatan saya selaku calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Demikian sesi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Aji Ardianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Munirah selaku kepala sekolah di SD Negeri Sidomulyo. Untuk sebelumnya Bu Munirah sakit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mbak Anissa, calon guru penggerak dari angkatan 10 ya. Ya. Perkenalkan dulu, saya Munirah SPDSD, tempat kerjanya di SD Negeri Sidomulyo, wilayah Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Saya diangkat menjadi kepala sekolah di sini sejak 16 Agustus 2016. Jadi sampai sekarang masih tetap berdomisili atau wilayah kerjanya tetap di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Monggo Mbak Anis. Berarti sudah berapa tahun ya Bu? 2016 sampai 2024? Ya, sekitar sudah lama gitu ya? 8 tahun ya. Ini Bu Munirah merupakan mengampu di SD ini tuh ketika saya masih di TT. Iya, betul. Jadi sudah pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh beliau. Nanti kali ini kita akan mengadakan wawancara Ibu terkait modul 3.1 saya, tugas calon guru penggerak, yaitu mengenai keputusan-keputusan yang diambil ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Gitu ya Bu Mun. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejukan moral? Ya, terima kasih Mbak Anis. Untuk yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini mestinya kita memilah-milah dulu apakah kasus itu merupakan kasus dilema etika atau kasus kejukan moral. Setelah itu kita baru melaksanakan langkah selanjutnya.
Berarti yang pertama diidentifikasi terlebih dahulu Iya. gitu ya Bu ya? Iya, betul. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah ini Mbak, dalam pengambilan keputusan ini yang agak-agak apa ya, perlu pemikiran yang agak luas. Setelah itu, Iya, karena kalau kita mengidentifikasi tadi kasus itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral yang sering kita kita tangani itu kasus-kasus dilema etika. Maka untuk mengambil keputusan pun kita tidak bisa langsung untuk pengambil keputusan tidak, kita perlu berpikir panjang dulu. Artinya kita mengklarifikasi apakah itu betul-betul kasusnya berupa dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu pun dalam pengambilan keputusan itu kita pun juga perlu masukan-masukan dari beberapa pihak, terutama dari pihak siswa itu sendiri, ataupun mungkin masalah atau kasus dilema etika ini terjadi pada guru-guru misalnya. Demikian. Oke, betul sekali Bu. Ketika kita mau memberikan pengambilan keputusan, tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya Bu ya. Ya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah yang kita ambil kalau itu misalnya tadi berupa kasus dilema etika, yang jelas kita harus tegas Mbak, tegas dan dilanjutkan dengan kebijakan yang adil. Masalahnya kalau untuk kasus dilema etika itu kadang-kadang kita sendiri kan cenderung gitu iya, ya biasanya. Ini mana yang pakai hati ya, mana yang betul, Oke. mana yang salah. Bahkan kita tahu sendiri, bahkan yang termasuk dilema etika itu dua-duanya mereka merasa benar. Betul, jadi oke. tidak ada yang bisa disalahkan. Oke. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Yang saya rasa paling efektif adalah satu, mengidentifikasi masalah. Itu harus, atau mengidentifikasi pertanyaan istilahnya, masalah kasus lah istilahnya, mengidentifikasi itu pasti. Yang berikutnya membuat daftar membuat daftar masalah. Kalau sudah ketemu itu, nanti kita baru melangkah ke pihak-pihak yang terkait yang terkena kasus itu tadi. Setelah pihak yang terkait yang terkena kasus, baru kita merekrut pihak-pihak yang kira-kira bisa membantu mengatasi masalah ini. Selain dari yang bermasalah, harus mengundang pihak-pihak yang dapat membantu gitu Ya, Bu, yang kira-kira bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut atau Oke. kasus tersebut. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini yang sangat menarik Mbak. Tantangan itu pasti ada, ya Betul kan? sekali ya. Yang biasanya muncul paling menonjol itu tentang ketidakjujuran daripada pihak yang terkena kasus. Oh, iya, betul sekali. Nah, kalau mereka itu bisa jujur, mungkin masalah akan cepat terselesaikan. Tapi karena itu tadi ketidakjujuran atau mungkin dia mau jujur itu ya agak-agak gimana, akhirnya masalah akan tidak cepat terselesaikan, akan terbelit-belit lah istilahnya. Begitu. Dan nambah lagi kadang-kadang dari pihak-pihak yang terkena kasus tersebut muncul yang namanya sifat arogan. Nah, itu pasti itu kadang-kadang. Ya. Karena biasanya yang terkena kasus itu kadang-kadang itu anak yang punya kelebihan
ini aktif gitu ya, Iya, proaktif gitu iya, ya. super aktif, Ya, ya. hiperaktifannya Iya, ya. iya. Banyak gerak gitu ya. Iya. Betul sekali Ibu, ketika kadang tantangan itu kejujuran itu karena kadang kita memanggil per personal itu juga Iya. membenarkan versi dianya Iya, gitu ya. betul, Iya, betul. sekali. Iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Nah, ini mohon maaf untuk kali ini kami dari pihak sekolah belum Menjadwalkan. mempunyai jadwal, belum menyusun jadwal atau belum menjadwalkan. Namun setiap kali ada kasus Ya. kita langsung menanganinya tanpa menunda-nunda waktu. Demikian. Secepat mungkin untuk menyelesaikan gitu Iya, geng secepat ya. mungkin. Tanpa dijadwalkan, ketika ada Iya. kasus langsung dibicarakan secara bersama-sama cara Iya. penyelesaiannya. Iya, Oke. betul, betul. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi dari atas sudah saya singgung. Ya. Yang membantu kami adalah Dewan Guru, biasanya itu Iya. pasti, Iya. karena Dewan Guru itu yang langsung Tahu karakter anak gitu ya? tahu karakter Iya. anak didik. Iya. Ya. Terus bisa juga kami membutuhkan atau menghadirkan wali murid yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan masalah kami atau kasus-kasus kami. Berarti selain guru juga wali murid ya Bu ya, Iya, yang betul. bisa membantu gitu Iya, ya. betul. Terus untuk pertanyaan yang terakhir Bu, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin singkat saja, pembelajaran yang paling utama adalah kejujuran, kerukunan, dan toleransi. Itu insya Allah akan bisa mendukung terciptanya suasana yang nyaman, aman, damai, tentram, begitu. Ya. Betul sekali mungkin ya. Kita sudah bercakap-cakap panjang lebar, Ibu sudah memberikan pengalaman ketika dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Iya. Saya rasa Ibu sangat mengambil keputusannya sangat bijaksana sekali karena berpihak pada anak. Keputusan bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Karena tadi Ibu sudah memberikan beberapa gambaran kalau dalam menyelesaikan masalah tidak secara sendiri, intinya pribadi, tapi melibatkan Dewan Guru, melibatkan orang tua ataupun pihak-pihak terkait yang mampu membantu dalam menyelesaikan masalah maupun kasus-kasus yang dialami di sekolah SD Sidomulyo. Gitu ya Bu ya. Iya, Terima kasih sekali Bu Mun, maaf telah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Mbak Anissa, sukses selalu. Amin, amin. Ya, kalau mungkin ada kekurangannya mohon maaf, mungkin hanya itu kemampuan kami. Demikian sesi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sidomulyo. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.